Halo penonton setiaku. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia, ya. Siap-siap. Karena kisah yang akan aku ceritakan kali ini akan menguji emosi dan kesabaran kalian. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang dikhianati di hari ulang tahunnya sendiri, namun ia bangkit dan merencanakan balas dendam yang tak terduga. Judul cerita kita kali ini adalah Mertua Memberi Hadiah Surat Cerai di Hari Ulang Tahunku ke-30. Selamat, ini hadiah dari kami. Suami dan iparku merekam sambil tertawa. Tapi mereka tidak tahu apa yang aku rencanakan untuk mengusir mereka semua dari rumah mewahku dan mengambil semua asetnya. Penasaran kan bagaimana akhir ceritanya? Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang seru ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel Cerita Momo. Sekarang, yuk absen dulu. Komen nama dan asal kota kalian di bawah, dan ketik hadir. Suara musik lembut mengalun, memenuhi setiap sudut rumah mewah bergaya modern minimalis yang didominasi warna putih gading. Balon-balon putih dan emas mengapung anggun di langit-langit, sementara lampu-lampu kristal memancarkan kilauan hangat, menambah kesan elegan pada suasana. Di tengah keramaian, berdiri seorang wanita cantik bergaun pesta berwarna champagne, dengan senyum yang tak pernah luntur dari bibirnya. Ia adalah Rani, wanita berusia 30 tahun yang malam itu merayakan ulang tahunnya. Rani melangkah dengan anggun, menyapa para tamu yang sebagian besar adalah kolega bisnis, kerabat, dan teman dekatnya. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura kebahagiaan yang tulus. Tentu saja, ia pantas bahagia. Di usia yang masih tergolong muda, ia sudah berhasil meraih segalanya. Karir sukses sebagai CEO dari perusahaan teknologi yang ia bangun dari nol, kekayaan melimpah, dan yang terpenting, keluarga kecil yang ia cintai. Selamat ulang tahun, sayang, bisik Rangga, suaminya, yang tiba-tiba melingkarkan tangannya di pinggang Rani. Senyum tampan Rangga selalu berhasil membuat jantung Rani berdebar. Rangga adalah suami yang sangat mencintainya, atau setidaknya itulah yang Rani yakini selama ini. Pria itu selalu mendukungnya, menemaninya dari awal merintis usaha hingga sekarang berada di puncak kesuksesan. Rangga, meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengelola sebagian kecil dari kekayaan Rani, selalu tampak bangga dengan pencapaian istrinya. Di belakang mereka, Bu Siti, ibu mertua Rani, dan Dina, adik ipar Rani, menatap mereka dengan senyum yang entah mengapa terasa dingin. Bu Siti, dengan dandanan menor dan perhiasan berkilauan, selalu berlagak bak sosialita kelas atas, padahal semua kemewahan itu berasal dari uang Rani. Sementara itu, Dina, dengan pakaian bermerek yang juga dibelikan Rani, sibuk merekam suasana pesta dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil dengan Bu Siti. Rani, yang terlalu tenggelam dalam kebahagiaan, tidak menyadari tatapan dan tawa mencurigakan itu. "Bagaimana, sayang? Kamu suka pestanya?" tanya Rangga. "Suka sekali, Rangga. Terima kasih. Aku merasa sangat beruntung punya kalian semua," jawab Rani sambil tersenyum. Malam itu, Rani merasa hidupnya sempurna. Ia tidak pernah menduga bahwa semua yang ia yakini sebagai kebahagiaan hanyalah sebuah sandiwara yang akan segera berakhir. Seiring berjalannya waktu, suasana pesta semakin meriah. Saatnya puncak acara, Rangga, Bu Siti, dan Dina naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan. Lampu sorot menyorot mereka, dan Rangga mengambil mikrofon. "Selamat malam semuanya. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir di ulang tahun istriku tercinta, Rani," ucap Rangga dengan suara lantang yang disambut tepuk tangan meriah. "Rani adalah wanita paling hebat yang pernah saya kenal. Dia adalah segalanya bagiku. Dan sebagai wujud cintaku, aku sudah menyiapkan hadiah spesial untuknya." Rani merasa terharu. Ia melangkah maju ke dekat panggung, matanya berkaca-kaca. Dan tidak hanya dari Rangga, Rani, timpal Bu Siti dengan senyum lebar. "Mama juga sudah menyiapkan kado istimewa untuk menantu kesayangan Mama." Rani menatap Bu Siti dan Dina yang kini berdiri di samping Rangga. Keduanya memegang sebuah kotak kado berukuran sedang yang dibungkus kertas kado berwarna emas. "Selamat ulang tahun, Ran," seru Dina sambil menyodorkan kotak kado itu ke arahnya. Dengan jantung berdebar kencang, Rani menerima kado itu. Ia tidak sabar ingin melihat kejutan apa yang sudah disiapkan keluarganya. Para tamu menanti dengan antusias,
Kamera-kamera ponsel diarahkan kepadanya. "Buka sekarang, Rani," perintah Rangga dengan senyum misterius. Rani membuka kado itu dengan perlahan. Saat bungkus kado emas itu tersingkap, sebuah kotak bludru merah tua muncul. Rani mengernyitkan dahi, merasa ada yang aneh. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Dan apa yang ia lihat selanjutnya, membuat senyum di wajahnya lenyap seketika. Di dalam kotak itu, bukanlah perhiasan atau jam tangan mewah, melainkan sebuah amplop putih. Tangan Rani gemetar saat ia mengeluarkan amplop itu. Ia membuka dan membaca isinya. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata di dalam kertas itu berputar-putar di kepalanya. Surat pemberitahuan perceraian. Rani mengangkat wajahnya yang pucat, menatap Rangga, Bu Siti, dan Dina yang kini tidak lagi tersenyum hangat, melainkan tertawa puas. Tawa mereka terdengar seperti pecahan kaca yang menusuk telinga Rani. "Selamat, ini hadiah dari kami," ucap Rangga sambil tertawa kencang. "Selamat ulang tahun, Rani. Selamat atas status barumu sebagai janda." Dina dan Bu Siti ikut tertawa terbahak-bahak. Sementara Dina masih merekam kejadian itu. Para tamu terdiam, bingung dan kaget. Mereka tak menyangka pesta ulang tahun semewah ini akan berubah menjadi panggung sandiwara pengkhianatan yang keji. Rani berdiri mematung, air mata mengalir deras dari matanya, membasahi pipi. Ia merasa hancur, dikhianati oleh orang-orang yang paling ia cintai di hari ulang tahunnya sendiri. Apakah ini hanya mimpi buruk? Kenapa semua ini terjadi? Rani tidak bisa menerima kenyataan. Ia harus tahu kenapa mereka melakukan ini. "Kenapa? Kenapa kalian tega?" bisik Rani, suaranya bergetar. "Kenapa? Kau masih bertanya kenapa?" tanya Bu Siti dengan nada mengejek. "Kau pikir selama ini kami betah hidup bersama wanita sombong sepertimu? Kami hanya memanfaatkanmu, Rani, menggunakan uangmu untuk hidup mewah. Tapi sekarang kami sudah muak. Dan kau tahu, Rangga sudah punya calon istri baru. Lebih cantik, lebih muda, dan yang paling penting, lebih penurut darimu." Rangga mengangguk, membenarkan perkataan ibunya. "Ya, Rani. Kita tidak selevel. Aku butuh wanita yang bisa mengurusku, bukan wanita karir ambisius sepertimu yang bahkan tidak punya waktu untukku. Dia juga sudah hamil." Rani merasa seluruh kekuatannya lenyap. Tubuhnya ambruk, air mata terus mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Ia tak menyangka semua ini akan terjadi. Ia merasa bodoh, buta, dan naif. "Kau pikir kau bisa menguasai kami dengan kekayaanmu? Tidak, Rani," seru Dina dengan tawa mengejek. "Sekarang kami yang akan mengusirmu dari rumah ini." Semua yang mereka katakan bagai 1000 pisau yang menusuk jantungnya. Rani tidak bisa berpikir jernih. Semua harapan dan kebahagiaan yang ia rasakan beberapa menit yang lalu, kini hancur lebur menjadi abu. Rani ambruk. Gaun indah berwarna champagne yang tadinya memancarkan keanggunan kini tampak kusut, berpadu dengan air mata yang membanjiri wajahnya. Amplop putih yang berisi surat cerai itu jatuh dari genggamannya, tergeletak tak berdaya di lantai marmer, seolah menjadi simbol dari hatinya yang hancur berkeping-keping. Suara tawa Rangga, Bu Siti, dan Dina terdengar seperti gema dari neraka, mengisi setiap sudut ruangan, menusuk telinganya. "Janda, selamat datang di klub, janda," teriak Dina sambil terus merekam dengan ponselnya, seolah ini adalah konten paling lucu yang pernah ia dapatkan. Bu Siti ikut menimpali, "Lihatlah dia. Hancur. Aku bilang apa, Rangga? Wanita seperti dia tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Hanya uangnya saja yang berguna." Rani mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, matanya memerah menahan sakit. Ia menatap ke sekeliling, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, wajah-wajah terkejut para tamu yang kini berbisik-bisik, tatapan iba dari sebagian, dan tatapan puas dari sebagian lain, meyakinkan Rani bahwa ini adalah kenyataan. "Rangga, bagaimana bisa?" lirih Rani, suaranya tercekat di tenggorokan. Aku mencintaimu. Kita membangun ini bersama." Tawa Rangga mereda, digantikan oleh ekspresi jijik yang dingin. "Membangun bersama? Jangan naif, Rani. Kau yang membangunnya sendiri. Aku hanya menikmati hasilnya. Dan sekarang,
Aku sudah muak hidup di bawah bayang-bayangmu. Ia menunjuk Rani dengan jijik. Aku butuh kebebasan. Aku butuh wanita yang bisa kudominasi, bukan wanita yang mendominasiku dengan kekayaan dan ambisinya. Kata-kata Rangga bagai pukulan telak. Dada Rani terasa sesak. Ia tidak pernah mengira pria yang ia cintai begitu membenci dirinya yang sekarang. Ia selalu berpikir, Rangga bangga padanya. Selama ini, semua pujian dan dukungan yang ia terima hanyalah sandiwara belaka. Kalian merencanakan ini sejak awal, bisik Rani, suaranya dipenuhi amarah yang mulai membara. Ini semua bagian dari rencana kalian? Bu Siti tertawa puas, melipat tangannya di depan dada. Tentu saja. Kami sudah muak hidup sebagai benalu. Kami punya rencana yang lebih besar, jauh lebih besar daripada sekadar hidup di rumah ini. Rangga, tunjukkan pada istrimu yang bodoh ini siapa yang akan menjadi pemenang sebenarnya. Rangga mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto kepada Rani. Foto itu memperlihatkan Rangga sedang berpelukan mesra dengan seorang wanita yang sangat familiar di mata Rani. Wanita itu tak lain adalah sekretaris pribadi Rangga, Ratih, yang beberapa kali sempat bekerja sama dengannya dalam beberapa proyek kecil. Pemandangan itu membuat hati Rani seperti ditusuk-tusuk. Ratih. Gumam Rani. Dia sudah hamil? Rangga tersenyum bangga. Ya. Dan dia akan memberiku ahli waris yang aku butuhkan, yang tidak bisa kau berikan padaku. Kami akan hidup bahagia, sementara kau, Rani, kau akan hidup sendiri, menyesali semua keputusanmu. Amarah Rani mendidih. Ia teringat semua malam di mana Rangga beralasan lembur di kantor, atau pergi dengan teman-temannya. Ia selalu percaya. Ia selalu memaklumi. Ia terlalu sibuk dan terlalu mencintai suaminya hingga buta. Air mata yang tadinya mengalir karena kesedihan, kini menguap, digantikan oleh kobaran api yang membakar di matanya. Rani bangkit berdiri. Lututnya gemetar, tapi ia memaksakan diri. Ia bukan lagi wanita lemah yang ambruk di lantai. Ia adalah Rani, wanita yang membangun perusahaan dari nol, yang berani mengambil risiko besar, dan yang tidak akan pernah menyerah. Ia membersihkan air mata di pipinya dengan punggung tangan, lalu menatap tajam ke arah Rangga, Bu Siti, dan Dina. Kalian pikir, kalian sudah menang? Ucap Rani dengan suara dingin dan lantang, membuat semua orang terdiam. Kalian pikir, dengan membuangku, kalian akan mendapatkan segalanya. Tawa Rangga kembali pecah, kali ini lebih keras. Tentu saja. Rumah ini, mobil mewahmu, kartu kreditmu, semuanya akan menjadi milikku. Kau pikir setelah bercerai, aku akan membiarkanmu pergi dengan semua ini? Rani? Tidak, sayangku. Aku berhak mendapatkan setengahnya. Dan aku akan mengusirmu dari sini, persis seperti yang kau lakukan pada karyawan yang kau pecat. Mendengar itu, Rani justru tersenyum. Senyum yang begitu dingin, membuat Rangga dan yang lainnya bergidik. Kau tidak bisa. Ini semua milikku. Bukti apa yang kau punya? Semua yang kau beli atas namaku. Rangga tertawa penuh kemenangan. Kau yang mendanai, tapi atas namaku. Kau sangat bodoh, Rani. Bu Siti menambahkan dengan nada mengejek. Kami akan memastikan kau tidak mendapatkan sepeser pun. Kau akan kembali menjadi wanita miskin seperti saat kau bertemu Rangga. Hanya modal dengkul. Rani terdiam sesaat, seolah kata-kata mereka sedang memproses di otaknya. Semakin lama, senyum dinginnya semakin lebar. Kau benar, kata Rani, suaranya terdengar seperti bisikan mematikan. Aku memang bodoh. Aku terlalu percaya pada kalian. Tapi, kau lupa satu hal, Rangga. Aku ini Rani. Aku tidak pernah kalah. Para tamu menatap adegan di depan mereka dengan ngeri. Mereka menyaksikan seorang wanita yang tadinya hancur, kini berubah menjadi singa betina yang siap menerkam. Aku akan buktikan, kalian akan menyesali hari ini. Kalian tidak akan pernah bisa hidup tenang setelah apa yang kalian lakukan. Hahaha, omong kosong. Ejek Dina. Mulai sekarang, aku yang akan tinggal di kamar utama ini. Dan aku akan mengubah semua isi rumah ini. Aku akan ganti semua perabotan dan dekorasi aneh ini. Kita akan mulai hidup baru. Kata-kata Dina menjadi pemicu terakhir. Rani menatapnya dengan pandangan kosong.
tetapi di dalam hatinya, sebuah rencana jahat telah terbentuk. Ia tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia di atas penderitaannya. Mereka tidak akan pernah bisa menikmati rumah ini, apalagi mengubahnya. Tanpa berkata-kata lagi, Rani membalikkan badan. Ia melangkah melewati kerumunan tamu yang terdiam. Gaunnya yang indah tampak begitu kontras dengan hatinya yang hancur. Ia berjalan lurus, melewati pintu depan rumahnya sendiri, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Ia meninggalkan pesta itu, meninggalkan semua kenangan pahit, dan yang terpenting, meninggalkan Rangga, Bu Siti, dan Dina dalam kebahagiaan palsu mereka. Sesampainya di luar, ia masuk ke dalam mobilnya. Tangan gemetar mengambil kunci, dan saat ia menyalakan mesin, air mata yang tadi ia tahan akhirnya tumpah lagi. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan dendam yang membara. Ia mengemudi jauh, menjauhi rumah yang tadinya ia sebut surga. Di dalam mobil, ia melihat pantulan dirinya di spion. Wajahnya yang bengkak, matanya yang merah, rambutnya yang berantakan. Ini belum berakhir, bisik Rani pada dirinya sendiri. Kalian salah besar jika berpikir aku akan menyerah begitu saja. Ia mengambil ponselnya, jarinya menelusuri daftar kontak. Ia menemukan nama yang ia cari, Pak Dedi, pengacara. Rani menarik napas dalam-dalam, menenangkan suaranya yang bergetar. "Halo, Pak Dedi," ucapnya. Di seberang telepon, suara Pak Dedi terdengar tenang dan ramah. "Ya, Rani. Ada apa? Kamu baik-baik saja?" Rani tidak bisa menahan suaranya agar tetap stabil. Ia menceritakan semuanya. Tentang pesta ulang tahunnya, tentang surat cerai, tentang semua pengkhianatan yang baru saja ia alami. Ia menceritakan tentang bagaimana Rangga dan keluarganya berencana mengambil alih semuanya. "Pak Dedi, saya ingin Bapak bantu saya. Saya ingin mereka membayar. Mereka sudah mengambil kebahagiaan saya, dan saya ingin mengambil semua yang mereka punya. Semuanya. Sampai mereka tidak punya apa-apa." Pak Dedi, yang telah lama menjadi pengacara keluarga Rani, terkejut mendengar ceritanya. Ia mengenal Rani sebagai wanita yang baik dan sabar. Tapi kali ini, ia mendengar nada yang berbeda. Nada yang penuh dengan tekad dan api. "Rani, ini tidak akan mudah," kata Pak Dedi. "Mereka akan melawan." "Saya tahu. Tapi saya tidak peduli," jawab Rani. "Saya punya bukti. Saya punya semua dokumen yang membuktikan bahwa aset-aset itu, termasuk rumah ini, semuanya atas nama saya. Rangga hanya mengelola bagian kecil. Semua yang mereka banggakan, uang, mobil, dan perhiasan, semuanya berasal dari rekening perusahaan saya." "Bagus," kata Pak Dedi. "Itu akan mempermudah. Jadi, apa yang Anda ingin saya lakukan?" "Saya mau Bapak siapkan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi," kata Rani. "Tapi jangan ajukan gugatan itu sekarang. Kita tunggu. Biarkan mereka merasa di atas angin dulu." "Maksud Anda?" "Saya akan bersembunyi. Saya akan menghilang. Biarkan mereka berpikir saya sudah menyerah. Saya ingin lihat apa yang akan mereka lakukan saat saya tidak ada. Saya ingin mereka panik," kata Rani, suaranya terdengar dingin dan penuh perhitungan. "Saya ingin mereka tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka." Pak Dedi terdiam sejenak, terkesan dengan ketenangan Rani. Wanita yang ia kenal sebagai pengusaha sukses, kini berubah menjadi strategis yang kejam. "Baik, Rani. Saya mengerti. Saya akan siapkan semuanya. Anda hubungi saya jika ada perkembangan. Saya akan pastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal." Rani menutup teleponnya. Tangan yang tadi gemetar, kini mengepal erat. Hatinya masih terasa sakit, tapi kini ada satu tujuan yang jauh lebih penting dari sekadar kesedihan. Ia akan membalas. Ia akan mengambil kembali semuanya. Dan saat ia kembali, mereka akan menyesal seumur hidup. Pagi harinya, rumah mewah yang semalam menjadi saksi bisu kehancuran Rani, kini dipenuhi tawa dan sorak-sorai. Rangga, Bu Siti, dan Dina duduk santai di ruang keluarga, dikelilingi botol-botol champagne kosong. Matahari pagi yang menembus jendela kaca setinggi langit-langit, seakan menambah kesan cerah pada kemenangan mereka.
Mereka merasa seperti telah memenangkan lotre terbesar dalam hidup mereka. Akhirnya, bebas dari wanita sombong itu, teriak Rangga sambil mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Hidup kita sekarang akan lebih tenang. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa harus mendengar ocehannya. Bu Siti menenggak habis minumannya dengan puas. Benar, aku sudah muak disuruh ini itu. Sekarang, aku akan menjadi nyonya besar di rumah ini. Semua perhiasan Rani akan jadi milikku. Dan kau, Dina, kau bisa ganti semua isi lemari yang dipenuhi pakaian membosankan milik kakak iparmu itu. Dina tertawa kegirangan, matanya berbinar-binar membayangkan semua barang mewah yang akan ia miliki. Aku sudah tidak sabar. Aku akan ganti semua dekorasi rumah ini. Minimalis, menjijikkan. Aku akan ubah jadi ala-ala vintage. Dan aku akan ganti semua lukisan abstrak yang tidak ada seninya itu. Mereka terus merencanakan masa depan mereka yang penuh kemewahan, seolah-olah semua yang mereka lihat di depan mata adalah milik mereka seutuhnya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan hanyalah ilusi. Rani memang telah pergi, tapi ia tidak pergi dengan tangan kosong. Ia pergi dengan rencana yang jauh lebih matang dari yang mereka bayangkan. Ngomong-ngomong, Rangga, kau sudah mengecek kartu kredit Rani? Tanya Bu Siti. Aku ingin pergi ke butik langgananku. Ada tas baru yang sangat cantik. Rangga mengangguk dengan santai. Tentu saja, Ma. Semua kartu kreditnya ada padaku. Tenang saja, saldo kartu-kartu itu tidak akan habis sampai 10 turunan. Ia mengeluarkan dompet Rani dari saku celananya, mengambil kartu kredit emas dengan logo bank ternama. Aku akan cek saldonya sekarang, biar Mama tidak perlu repot-repot. Dengan penuh percaya diri, Rangga mencoba menggunakan kartu itu untuk berbelanja online. Namun, setelah beberapa kali percobaan, ia tidak berhasil. Ada pesan yang muncul, transaksi gagal. Kartu tidak valid. Rangga mengerutkan keningnya. Ah, mungkin sinyalnya jelek, gumamnya, lalu mencoba kartu yang lain. Hasilnya sama. Kali ini, ia mencoba 2 kartu lain, yang semuanya juga ditolak. Bu Siti dan Dina mulai merasa gelisah. Ada apa, Rangga? Kenapa lama sekali? Tanya Bu Siti dengan cemas. Tidak tahu, Ma. Semua kartu ini ditolak. Jawab Rangga, nada suaranya mulai menunjukkan kekhawatiran. Aku akan cek bank online-nya. Ia mengambil laptop Rani yang terletak di meja, dan mencoba masuk ke akun bank pribadi Rani. Namun, password yang biasanya ia tahu tidak lagi berfungsi. Ia mencoba berulang kali, namun tetap gagal. Rangga mulai panik. Ia segera mencoba masuk ke akun bank perusahaan, yang juga menggunakan password yang sama. Hasilnya tetap nihil. Semua akun Rani terkunci. Mama, Dina, gawat, teriak Rangga, semua akun bank Rani dikunci. Aku tidak bisa masuk. Apa? Mana mungkin? Bu Siti langsung merebut laptop itu dari tangan Rangga. Jangan-jangan kamu salah ketik. Rangga, berikan pada Mama. Namun, Bu Siti juga mengalami hal yang sama. Ia mencoba password lain yang mungkin saja digunakan Rani, tetapi semuanya tidak berhasil. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Bagaimana ini, Rangga? Mama mau pakai uang apa untuk belanja? Tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Mama tenang. Kita masih punya uang tunai yang tersisa. Dan, aku akan coba hubungi Rani. Rangga mengambil ponselnya dan menelepon nomor Rani. Namun, hanya suara operator yang menyambutnya. Ponsel Rani tidak aktif. Ia mencoba berulang kali, tetapi hasilnya tetap sama. Ia mencoba menghubungi teman-teman Rani, kolega bisnisnya, bahkan asistennya di kantor. Astaga, tidak ada yang mengangkat telepon. Seru Rangga frustasi. Rani menghilang. Mendengar kata-kata itu, tawa di wajah Dina lenyap seketika. Menghilang? Dia tidak akan berani. Dia pasti akan kembali dan memohon untuk bisa rujuk denganmu. Dia tidak akan melakukannya. Dina, kata Rangga dengan suara putus asa. Rani bukan wanita seperti itu. Dia pasti punya rencana. Mereka bertiga saling menatap dengan ketakutan yang mulai menjalar. Rumah mewah itu, yang tadinya terasa seperti surga,
kini terasa seperti penjara. Mereka terjebak di dalam rumah itu tanpa akses ke uang atau sumber daya. Mama butuh uang untuk perawatan wajah. Rambut Mama sudah mulai kusam. Rengek Bu Siti. Rangga, ini semua salahmu. Kau bilang kau akan mengurus semuanya. Bagaimana aku bisa mengurusnya kalau Rani tidak bisa dihubungi? Dia wanita gila. Dia mengunci semua asetnya. Apa-apaan ini? Bentak Rangga, frustrasinya memuncak. 2 hari berlalu. Situasi tidak membaik. Mereka bertiga terjebak di dalam rumah. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena mereka tidak punya uang. Rangga mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang, tetapi tidak ada yang mau membantunya. Berita tentang pengkhianatan mereka di pesta ulang tahun Rani sudah tersebar luas. Mereka sekarang menjadi bahan gunjingan dan cibiran, tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Lihat ini, Rangga. Bu Siti menunjukkan ponselnya. Sebuah berita gosip online terpampang di layar, dengan judul besar, Skandal Pesta Ulang Tahun. Suami dituduh pengkhianat dan harta istri dikuras. Foto-foto yang diambil oleh para tamu di pesta ulang tahun Rani juga tersebar di media sosial, termasuk foto-foto saat Rangga, Bu Siti, dan Dina menertawakan Rani. Sial. Rangga membanting ponselnya ke sofa. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah bilang jangan sebarkan video itu, Dina. Aku tidak menyebarkannya. Aku sudah menghapusnya. Sanggah Dina, suaranya panik. Berarti ada orang lain. Ada orang lain yang merekam kejadian itu. Mereka bertiga merasa tertekan. Mereka tidak bisa keluar rumah. Makanan di kulkas mulai menipis. Listrik rumah pun terancam diputus karena tagihannya belum dibayar. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Rangga, Bu Siti, dan Dina saling berpandangan. Mereka takut itu adalah penagih hutang atau berita buruk lainnya. Setelah ragu sejenak, Rangga membuka pintu. Di depan pintu, seorang kurir berdiri memegang sebuah amplop besar. Pak Rangga, tanya kurir itu. Ya, saya sendiri, jawab Rangga. Ada titipan untuk Anda. Harap tanda tangan di sini, kata kurir itu sambil menyodorkan sebuah tablet. Dengan tangan gemetar, Rangga menandatangani tablet itu dan mengambil amplopnya. Ia menutup pintu dan kembali ke dalam. Bu Siti dan Dina sudah berdiri di belakangnya. Wajah mereka penuh pertanyaan. Apa itu? Tanya Bu Siti. Rangga membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah surat dengan kop surat dari firma hukum yang dikenalnya. Tulisan yang tertera di sana membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Surat gugatan perceraian dan gugatan harta Gonogini. Di bagian bawah surat itu, tertulis nama firma hukum Deddy Rekan. Mata Rangga membelalak. Ia menatap Bu Siti dan Dina dengan wajah pucat pasi. Pak Deddy, pengacaranya Rani, dia sudah mengajukan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi. Bisik Rangga, suaranya nyaris tidak terdengar. Tidak mungkin. Dia tidak akan berani. Seru Bu Siti, mencoba merebut surat itu dari tangan Rangga. Rangga menahan surat itu. Dia berani, MA. Dan ada surat peringatan lain. Pemberitahuan bahwa Anda telah melanggar privasi, dan Anda dianggap sebagai penyusup di rumah ini. Dina membacakan kalimat itu dengan suara keras. Apa maksudnya? Ini rumah kita sekarang. Tidak. Rangga membanting surat itu ke meja. Ini bukan rumah kita. Selama ini, rumah ini semua aset atas nama Rani. Dia tidak pernah mengubah nama kepemilikan. Kami hanya tinggal di sini. Kita hanya penyewa. Mereka bertiga terdiam, ketakutan yang luar biasa merayap di dada mereka. Mereka menyadari, semua yang mereka lakukan hanya membawa mereka ke dalam lubang yang lebih dalam. Rani tidak melarikan diri karena takut. Rani menghilang karena ia sedang mempersiapkan serangan baliknya. Mama, kita sudah membuat kesalahan besar. Bisik Rangga, air mata mulai menggenang di matanya. Mereka yang tadinya merasa di atas angin, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Bahwa mereka telah mengusik singa yang sedang tidur. Dan kini, singa itu telah bangkit. 3 hari berlalu sejak surat dari Pak Deddy tiba, dan ketenangan yang tadinya mereka rasakan kini lenyap, digantikan oleh kepanikan yang mencekam. Rangga, Bu Siti,
dan Dina kini hidup seperti tawanan di rumah mewah itu. Mereka tidak punya uang tunai, tidak bisa menggunakan kartu kredit Rani, dan bahkan tidak berani keluar rumah karena takut bertemu dengan para tetangga yang mungkin sudah tahu tentang skandal mereka. Rumah itu, yang tadinya mereka anggap sebagai istana, kini terasa seperti sangkar emas. Mereka terjebak di dalam kemewahan yang tidak bisa mereka sentuh. Makanan di kulkas mulai habis, dan listrik terancam diputus. Rangga, yang biasanya berpenampilan rapi, kini tampak berantakan dengan rambut acak-acakan dan janggut tipis. Rangga, aku lapar. Mama tidak mau makan sisa sarden kaleng lagi. Rengek Bu Siti, suaranya dipenuhi amarah. Kau bilang semua akan baik-baik saja. Kenapa kita jadi seperti ini? Rangga membanting tangannya ke meja makan. Diam. Aku juga bingung, Ma. Kita harus mencari jalan keluar. Dina, yang selama ini hanya mengeluh, kini angkat bicara. Kita punya banyak barang di sini. Kenapa kita tidak menjualnya saja? Lukisan, vas mahal, patung-patung ini. Rani pasti tidak akan sadar. Mata Rangga berbinar. Ide itu terdengar brilian. Kau benar, Dina. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Kita jual barang-barang yang paling mahal. Kita akan dapat uang dan bisa menyewa pengacara hebat untuk melawan Rani. Mereka bertiga mulai sibuk mencari barang-barang paling berharga di rumah itu. Rangga mengambil lukisan mahal yang dipajang di ruang tamu, sementara Bu Siti dan Dina sibuk memilih perhiasan, jam tangan, dan vas-vas antik yang dipajang di berbagai sudut ruangan. Aku akan bawa lukisan ini ke galeri seni yang dekat sini, kata Rangga. Aku kenal pemiliknya. Dia pasti mau membelinya. Dengan penuh harapan, Rangga pergi ke galeri seni. Namun, saat ia menunjukkan lukisan itu kepada pemilik galeri, wajah pemiliknya berubah. Maaf, Pak Rangga, kata pemilik galeri, saya tidak bisa membeli lukisan ini. Kenapa? Ini kan lukisan asli dan sangat mahal, protes Rangga. Saya tahu. Tapi lukisan ini terdaftar di database kami. Lukisan ini milik Nyonya Rani, yang terikat asuransi sangat tinggi. Jika saya membelinya, saya bisa dianggap terlibat dalam pencurian, jawab pemilik galeri itu, nadanya terdengar waspada. Lagi pula, saya dengar berita tentang Anda dan Nyonya Rani. Saya rasa lebih baik kita tidak berurusan dulu. Rangga terkejut. Ia tidak menyangka Rani telah mendaftarkan semua asetnya dan mengikatnya dengan asuransi. Bahkan galeri seni pun tahu tentang berita mereka. Ia kembali ke rumah dengan tangan kosong, putus asa. Bagaimana, Rangga? Tanya Bu Siti dan Dina bersamaan. Rangga menggeleng. Tidak bisa. Lukisan itu terdaftar atas nama Rani dan punya asuransi. Kita tidak bisa menjualnya. Mereka bertiga frustasi. Mereka mencoba cara lain. Mereka membuka tas-tas bermerek mahal milik Rani yang ada di lemari. Namun, di dalam setiap tas, mereka menemukan sebuah label kecil dengan nama perusahaan Rani dan kode khusus. Dina mencoba menjual salah satu tas itu secara online, tetapi ia malah mendapatkan peringatan dari situs jual beli bahwa barang itu terdaftar sebagai aset perusahaan, dan ia bisa dilaporkan ke pihak berwajib jika nekat menjualnya. Sial, wanita itu sangat perhitungan, bentak Bu Siti. Dia sudah merencanakan ini semua. Di tempat lain, di sebuah villa mewah dengan pemandangan pegunungan yang asri, Rani duduk santai di teras, menikmati teh hangat. Ponselnya berdering. Nama, Pak Dedi, muncul di layar. Bagaimana, Pak Dedi? Apakah umpan saya berhasil? Tanya Rani, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Sangat berhasil, Rani, jawab Pak Dedi. Mereka sudah mencoba menjual beberapa barang, tapi semua usahanya gagal. Rangga bahkan mencoba menjual lukisan yang Anda beli di Paris, dan dia ditolak mentah-mentah. Berita tentang skandal kalian sudah menyebar luas. Tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Rani tersenyum puas. Bagus. Sekarang saatnya meluncurkan fase kedua. Fase kedua? Ya. Tolong sebarkan kabar palsu, Pak Dedi. Katakan pada beberapa kolega bisnis saya, dan juga teman-teman Rangga, bahwa perusahaan saya sedang diambang kebangkrutan. Katakan bahwa saya sedang mencari pembeli untuk semua aset saya, termasuk rumah itu, untuk menutupi hutang. Tapi Rani,
Kenapa Anda melakukan itu? Tanya Pak Dedi bingung. Itu akan merusak reputasi Anda. Tidak, Pak Dedi. Ini adalah jebakan. Rangga, Bu Siti, dan Dina akan mendengar rumor ini. Mereka akan berpikir ini adalah kesempatan emas mereka untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan. Mereka akan mendekati Bapak dengan tawaran untuk membeli aset-aset itu dengan harga murah, berpikir mereka telah mengendalikan situasi. Rani tertawa pelan. Mereka tidak akan menyadari bahwa merekalah yang sedang saya kendalikan. Anda sangat cerdas, Rani, puji Pak Dedi. Itu karena saya mengenal mereka, Pak Dedi. Mereka sangat serakah dan mudah terhasut. Mereka akan berpikir mereka telah menang, padahal mereka baru saja melangkah ke dalam lubang yang saya gali, kata Rani, matanya memancarkan tekad yang dingin. Kembali ke rumah mewah, Rangga dan keluarganya sedang makan mie instan, satu-satunya makanan yang tersisa. Wajah mereka tampak muram dan putus asa. Bagaimana ini, Rangga? Keluh Dina. Kita tidak punya uang sama sekali. Aku bahkan tidak bisa membeli kuota internet. Tiba-tiba, ponsel Rangga berdering. Itu adalah salah satu temannya. Rangga mengangkat telepon itu dengan malas. Bro, ada kabar buruk nih, kata suara di seberang telepon. Aku dengar perusahaan Rani sedang kolaps. Banyak hutang di mana-mana. Katanya dia mau jual semua asetnya, termasuk rumah mewahnya, untuk bayar hutang. Rangga langsung terduduk tegak. Benarkah? Kau tidak sedang berbohong? Aku serius. Aku dapat kabar dari orang dalam. Katanya mereka sedang cari pembeli, tapi harganya pasti jatuh karena butuh uang cepat. Ini kesempatanmu, bro. Kau bisa tawar rumah itu dengan harga murah dan kuasai semuanya. Mendengar percakapan itu, Bu Siti dan Dina saling berpandangan. Wajah mereka yang tadinya muram, kini berbinar-binar penuh harapan. Rangga menutup teleponnya. Ia menatap ibu dan adiknya dengan senyum lebar yang kembali ke wajahnya. Kita menang. Rani bangkrut. Dia sedang putus asa. Ya ampun. Mama sudah bilang dia tidak akan bisa bertahan tanpa kita. Dia terlalu bodoh mengurus semuanya sendiri. Seru Bu Siti kegirangan. Kita harus segera bergerak. Kita pura-pura prihatin dan menawarkan bantuan. Kita tawar rumah ini dengan harga murah, dan kita paksa dia menjualnya. Dia tidak akan punya pilihan lain. Usul Dina dengan mata yang berbinar-binar. Mereka bertiga berpelukan, merayakan kemenangan yang belum mereka raih. Mereka merasa Dewi Fortuna kembali berpihak pada mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa kabar yang mereka dengar itu adalah umpan yang sengaja dilemparkan Rani untuk menjerat mereka. Dengan keyakinan penuh, Rangga menghubungi Pak Dedi. Halo, Pak Dedi? Saya Rangga. Saya dengar kabar buruk tentang Rani. Saya sangat prihatin. Sebagai suaminya, saya merasa bertanggung jawab. Saya ingin menawarkan bantuan. Saya dan keluarga berencana untuk membeli rumah dan aset-aset perusahaan Rani untuk membantunya melunasi hutang, kata Rangga dengan nada yang dibuat-buat tulus. Di seberang telepon, Pak Dedi menyunggingkan senyum tipis. Oh ya? Saya akan sampaikan tawaran Anda. Kami akan mempertimbangkannya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Rangga. Setelah menutup telepon, Pak Dedi langsung menghubungi Rani. Mereka sudah menelepon, Rani. Mereka langsung jatuh ke dalam jebakan Anda. Bagus, jawab Rani, suaranya tenang. Sekarang, kita bisa mulai ke tahap selanjutnya. Biarkan mereka merasa di atas angin dulu. Biarkan mereka berpikir mereka akan mendapatkan segalanya dengan harga murah. Sampai saatnya tiba, saya akan kembali dan membuktikan bahwa mereka salah besar. Rangga, Bu Siti, dan Dina kini berjalan dengan kepala tegak, seolah-olah mereka adalah pahlawan yang baru saja memenangkan perang. Kabar burung tentang kebangkrutan Rani telah tersebar luas, dan mereka merasa ini adalah kesempatan sempurna untuk memutarbalikkan fakta dan menjadikan diri mereka sebagai pihak yang diselamatkan. Mereka yakin, opini publik ada di pihak mereka. Rangga, ini saatnya kamu tampil di depan publik dan mengumumkan semuanya, kata Bu Siti, matanya berbinar-binar. Kita akan tunjukkan pada semua orang betapa mulianya kamu. Bahwa kamu adalah suami yang berbakti, yang rela mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan istrinya.
Dina mengangguk setuju. Ya, dan aku akan siapkan gaun terbaikku. Kita harus tampil meyakinkan, seolah-olah kita sangat prihatin, padahal sebenarnya kita merayakan kemenangan. Rangga menyeringai puas. Ia langsung menghubungi salah satu kenalannya di media, mengatur sebuah konferensi pers dadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Ia ingin memastikan semua orang, terutama Rani, menyaksikan kejatuhannya. Pagi itu, Rangga, Bu Siti, dan Dina tiba di hotel dengan mengenakan pakaian serba hitam. Ekspresi wajah mereka dibuat sedih dan prihatin. Di sebuah aula yang sudah dipenuhi oleh wartawan, mereka duduk di belakang meja panjang. Lampu-lampu kamera menyala, menyoroti wajah mereka. Rangga memegang mikrofon, tangannya gemetar, bukan karena gugup, melainkan karena antusias. "Selamat pagi, teman-teman media," kata Rangga, suaranya dibuat bergetar. "Terima kasih sudah datang. Dengan berat hati, saya harus menyampaikan kabar yang sangat menyedihkan. Istri saya, Rani, sedang mengalami kesulitan finansial yang sangat berat. Perusahaannya, yang selama ini kita kenal sebagai perusahaan sukses, ternyata bangkrut." Ruangan itu langsung dipenuhi suara bisik-bisik dan decak kaget. Wartawan mulai memotret dan merekam setiap kata yang keluar dari mulut Rangga. Bu Siti dan Dina duduk di samping Rangga, sesekali menyeka air mata buaya mereka. "Ini adalah hal yang sangat berat bagi kami," lanjut Rangga, suaranya kini terdengar tulus. "Semua aset perusahaan, termasuk rumah kami, harus dijual untuk melunasi hutang. Rani, dia sangat tertekan. Dia bahkan sampai menghilang. Kami sangat khawatir." Seorang wartawan mengangkat tangan. "Jadi, Anda berencana menceraikan Nyonya Rani, Pak Rangga?" Rangga langsung menggeleng. "Tidak. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin saya tega meninggalkan istri saya di saat ia sedang terpuruk? Justru, sebagai suami, saya ingin menunjukkan dukungan saya. Saya akan membeli semua aset perusahaan Rani, termasuk rumah kami, dengan harga yang pantas, untuk membantunya melunasi semua hutangnya." Wartawan lain menyela, "Anda ingin membeli asetnya? Tidakkah itu terkesan seperti mengambil keuntungan dari kesulitannya?" Rangga langsung menggeleng dengan ekspresi terluka. "Tidak sama sekali. Saya hanya ingin menolong istri saya. Saya ingin menjaga semua yang sudah ia bangun. Saya hanya ingin memberinya kesempatan kedua untuk hidup normal, tanpa beban hutang. Saya harap ini akan membuat dia sadar, dan dia bisa kembali ke rumah untuk memulai hidup baru bersama saya dan keluarga." Rangga mengakhiri pidatonya dengan dramatis. Para wartawan langsung mengerubunginya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Beberapa wartawan memuji kemuliaan hatinya, sementara yang lain tampak skeptis. Di tempat lain, di dalam sebuah villa mewah di puncak bukit, Rani duduk di depan televisi layar datar yang besar. Di sampingnya, Pak Dedi, pengacara pribadinya, sedang menyesap kopi. Mereka berdua menyaksikan siaran langsung konferensi pers yang diadakan Rangga. "Lihat mereka, Pak Dedi," kata Rani, suaranya tenang, nyaris tanpa emosi. "Mereka sangat pandai berakting. Rangga terlihat seperti pahlawan, dan ibu serta adiknya seperti keluarga yang sangat peduli." "Mereka memang sudah merencanakan ini semua, Rani," jawab Pak Dedi. "Kabar palsu yang kita sebarkan benar-benar berhasil memancing mereka." Rani tersenyum tipis. "Tentu saja. Mereka terlalu serakah untuk melewatkan kesempatan emas ini. Mereka berpikir, dengan mengumumkan kebangkrutan palsu ini, mereka akan mendapatkan simpati publik dan bisa memenangkan gugatan cerai dengan mudah. Mereka akan membalikan fakta seolah-olah saya yang bersalah." "Lalu, apa rencana Anda selanjutnya?" tanya Pak Dedi. "Biarkan mereka menikmati kebahagiaan semu mereka, Pak Dedi," jawab Rani. "Biarkan mereka percaya bahwa mereka sudah menang. Kita akan adakan pertemuan. Kita akan pancing mereka untuk datang, dan di sana, saya akan tunjukkan siapa yang sebenarnya menjadi pemenang." Setelah konferensi pers selesai, Rangga, Bu Siti, dan Dina kembali ke rumah. Senyum kemenangan tak pernah luntur dari wajah mereka. Mereka langsung membuka laptop dan melihat berita-berita online. Wajah Rangga terpampang di hampir semua situs berita, dengan judul-judul seperti "Suami Berhati Mulia",
Rela jadi pahlawan untuk selamatkan istri yang bangkrut. Atau, meskipun dikhianati, Rangga tetap setia dan ingin selamatkan istrinya. Lihat, Ma. Aku menjadi pahlawan, seru Rangga bangga. Semua orang memujiku. Mereka tidak tahu bahwa ini semua sandiwara. Hahaha. Bu Siti dan Dina juga tertawa. Mereka merasa tak ada lagi yang bisa mengalahkan mereka. Mereka sudah menguasai opini publik. Sekarang, mereka tinggal menunggu Rani kembali dan mereka akan menyelesaikan semuanya di pengadilan. Sekarang, kita bisa pergi belanja, Ma, ajak Dina. Kita pinjam uang dulu ke teman Rangga. Dengan pemberitaan ini, mereka pasti mau meminjamkan uang. Rangga mengangguk setuju. Mereka berhasil meminjam uang dari salah satu teman Rangga yang percaya dengan cerita palsu mereka. Mereka segera pergi ke mall, berbelanja tas, sepatu, dan pakaian-pakaian mahal sepuasnya, seolah-olah mereka adalah orang-orang terkaya di dunia. Beberapa hari kemudian, ponsel Rangga berdering. Nama, Pak Dedi, muncul di layar. Dengan percaya diri, Rangga mengangkat telepon itu. Halo, Pak Dedi, saya Rangga. Halo, Rangga, jawab Pak Dedi dengan suara tenang. Saya sudah membicarakan tawaran Anda dengan Rani. Dia bersedia bertemu untuk membahas penjualan aset-asetnya. Jantung Rangga berdebar kencang. Ini dia saat yang ia tunggu-tunggu. Bagus. Kapan kita bisa bertemu? Saya sudah tidak sabar untuk menyelesaikan semuanya, kata Rangga, nada suaranya penuh kemenangan. Bagaimana kalau besok lusa? Kita bertemu di kantor saya. Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Rani juga akan hadir, jawab Pak Dedi. Rani akan datang? Hebat. Saya sudah tidak sabar untuk melihat wajahnya yang hancur. Batin Rangga. Baik, Pak Dedi. Sampai bertemu besok lusa. Rangga menutup teleponnya dan berteriak kegirangan. Bu Siti dan Dina langsung menghampirinya. Bagaimana, Rangga? Tanya Bu Siti. Rani bersedia bertemu. Dia akan datang ke kantor pengacara besok lusa. Dia akan menyerahkan semuanya pada kita, teriak Rangga. Mereka bertiga berpelukan erat, tertawa penuh kemenangan, membayangkan kehidupan mewah yang sudah di depan mata. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja menerima undangan ke sebuah persidangan yang akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Mereka berpikir mereka akan mendapatkan segalanya dengan mudah, padahal mereka telah melangkah ke dalam jebakan paling mematikan yang pernah mereka bayangkan. Dengan senyum penuh kemenangan, Rangga melangkah masuk ke lobi kantor firma hukum Dedi Rekan. Ia mengenakan setelan jas mahal yang dibelikan Rani beberapa tahun lalu, sementara Bu Siti dan Dina tampil menawan dengan gaun pesta yang baru mereka beli dari uang pinjaman. Mereka berjalan dengan kepala tegak, seolah-olah mereka adalah tamu kehormatan, bukan pihak yang akan bernegosiasi untuk menolong seseorang. Lihat, Ma, mereka tidak tahu kalau sebentar lagi kita akan menjadi pemilik sah dari semua aset Rani, bisik Dina, tertawa kecil. Tentu saja. Mereka hanya tahu kalau kita ini pahlawan yang akan menyelamatkan perusahaan yang kolaps, timpal Bu Siti, menyeringai. Di ruang konferensi, mereka disambut oleh Pak Dedi. Pria parubaya itu berdiri di dekat sebuah meja panjang, di mana sudah tersedia tumpukan dokumen. Namun, di samping Pak Dedi, berdiri sosok yang membuat senyum di wajah mereka langsung lenyap. Itu adalah Rani. Rani berdiri di sana, mengenakan gaun kerja berwarna biru gelap yang simpel namun elegan. Rambutnya diikat rapi, dan wajahnya dipoles dengan riasan tipis. Ia tidak tampak seperti wanita yang baru saja mengalami kehancuran. Ia terlihat tenang, berkuasa, dan lebih cantik dari biasanya. Rani, bisik Rangga, terkejut. Kau, kenapa ada di sini? Aku kira kau sedang depresi dan bersembunyi. Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka bertiga dengan pandangan yang sulit diartikan. Silakan duduk, semuanya, ucap Pak Dedi, suaranya tenang. Mereka bertiga duduk di kursi yang disediakan, dengan perasaan campur aduk. Awalnya mereka merasa takut, tetapi melihat Rani yang terdiam, Rangga kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Ia mengira Rani hanya mencoba menggertak. Baik, Pak Dedi, kata Rangga dengan nada bisnis yang meyakinkan. Kami sudah siap untuk menandatangani.
Sebagaimana yang sudah saya umumkan di konferensi pers, kami akan membeli semua aset perusahaan Rani, termasuk rumah kami, dengan harga yang... Tunggu, Rangga, potong Rani, suaranya terdengar dingin. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang harus kau ketahui. Apalagi, Rani? Kenapa kau tampak aneh? Tanya Rangga, mulai merasa tidak nyaman. Kau dan keluargamu sudah berakting dengan sangat baik. Aku hampir saja percaya bahwa kalian adalah pahlawan yang ingin menyelamatkanku. Lanjut Rani. Sayangnya, semua yang kalian lakukan dan katakan hanyalah kebohongan besar. Tawa Rangga meledak. Tentu saja. Kau pikir aku tidak tahu kalau perusahaanmu bangkrut? Rani, kau tidak bisa berbohong padaku. Aku sudah melihat laporan keuanganmu. Rani mengangkat alisnya. Oh ya? Kau melihat laporan yang mana? Laporan palsu yang sengaja aku sebarkan? Ekspresi di wajah Rangga berubah drastis. Ia menatap Rani dengan kebingungan. Apa maksudmu? Laporan palsu? Benar. Laporan yang kalian lihat, yang membuat kalian percaya bahwa aku bangkrut dan putus asa, adalah laporan palsu yang sengaja aku sebarkan untuk memancing kalian. Jawab Rani, suaranya kini terdengar seperti belati. Pak Dedi, tolong berikan mereka dokumen aslinya. Pak Dedi menyerahkan sebuah map berisi dokumen-dokumen yang tebal. Dengan tangan gemetar, Rangga membuka map itu dan melihat isinya. Itu adalah laporan keuangan asli perusahaan Rani. Angka-angka di dalamnya tidak menunjukkan kebangkrutan, melainkan keuntungan besar. Perusahaan Rani bahkan sedang dalam puncak kejayaan. Bu Siti dan Dina yang melihat isi dokumen itu langsung terkejut. Tidak mungkin. Ini bohong, teriak Bu Siti. Itu adalah laporan keuangan yang sah. Nyonya Siti, timpal Pak Dedi. Perusahaan Rani tidak bangkrut. Justru, dalam 3 bulan terakhir, keuntungannya meningkat drastis. Rangga tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti baru saja ditampar. Kebodohan dan keserakahannya telah membutakan matanya. Ini jebakan, teriak Rangga. Rani tersenyum, senyum yang sama dinginnya dengan pandangannya. Tentu saja. Ini adalah jebakan. Sebuah jebakan yang kalian injak dengan kaki kalian sendiri. Aku tahu kalian akan melakukan hal ini. Aku tahu kalian akan memanfaatkan kepergianku untuk mencoba menguasai semuanya. Omong kosong. Kau tidak tahu apa-apa. Kami hanya mencoba membantu, teriak Rangga. Membantu? Kau menyebutnya membantu ketika di hari ulang tahunku. Kau memberikan surat cerai, sementara adikmu merekam sambil tertawa, dan ibumu memanggilku janda. Suara Rani mulai meninggi, amarah yang ia tahan selama ini mulai terlihat. Kau menyebutnya membantu ketika kau berencana mengambil alih rumah yang aku beli dengan keringatku sendiri? Kau ingin membantu, atau kau hanya ingin menguasai semuanya? Rangga terdiam. Ia tidak bisa menyangkal kata-kata Rani. Dan kau, Rangga, lanjut Rani, kini ia menatap suaminya dengan penuh kebencian. Kau pikir aku tidak tahu tentang perselingkuhanmu dengan Ratih? Kau pikir aku tidak tahu bahwa kau telah menipuku selama bertahun-tahun? Aku tahu semuanya. Aku punya bukti. Dan aku akan tunjukkan semuanya di pengadilan. Rani menunjuk sebuah laptop yang terbuka di meja. Layar laptop itu menunjukkan video-video Rangga dan Ratih yang berpelukan mesra. Rekaman percakapan telepon, dan yang paling memalukan, adalah video dari pesta ulang tahun Rani di mana Rangga, Bu Siti, dan Dina menertawakannya. Video itu, aku yang merekamnya, Rangga. Aku ingin melihat sejauh mana kebohonganmu, kata Rani, suaranya bergetar. Aku membiarkanmu dan keluargamu berpikir kalian sudah menang. Tapi di saat yang sama, aku mengumpulkan semua bukti yang aku butuhkan untuk menghancurkan kalian. Wajah Rangga memucat. Ia tidak bisa berkata-kata. Selama ini, ia pikir ia yang memegang kendali, tetapi ternyata ia hanya boneka dalam permainan Rani. Dan sekarang, kau bilang kau ingin membeli aset-asetku? Aku tidak akan menjual apapun. Semua yang kau miliki, termasuk mobil dan jam tangan mewahmu, semuanya terdaftar sebagai aset perusahaan. Kau tidak memiliki apapun, Rangga. Semuanya adalah milikku, kata Rani. Pak Dedi mengambil alih pembicaraan. Tuan Rangga, Nyonya Siti, dan Nona Dina. Berdasarkan bukti yang kami miliki,
Anda semua telah melakukan pencemaran nama baik, penipuan, dan bahkan mencoba menguasai aset yang bukan milik Anda. Selain itu, Rangga, Anda telah secara publik mengakui perselingkuhan dan niat Anda untuk menguasai aset Rani di konferensi pers kemarin. Semua yang Anda katakan terekam dengan jelas. Anda tidak memiliki jalan keluar. Rangga, Bu Siti, dan Dina menatap mereka dengan tatapan ngeri. Mereka menyadari, semua yang mereka lakukan hanya membawa mereka ke dalam lubang yang lebih dalam. Pesta ulang tahun yang mereka adakan sebagai panggung kehancuran Rani, kini berbalik menjadi panggung kehancuran mereka sendiri. Mereka telah kalah, telak. Rangga berdiri, matanya dipenuhi amarah. Ini belum berakhir, Rani. Aku akan melawannya di pengadilan. Aku tidak akan menyerah. Silakan, Rangga, kata Rani, suaranya tenang. Tapi ingat, aku sudah siap. Aku akan memastikan, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dariku. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Dengan wajah penuh kekalahan, Rangga, Bu Siti, dan Dina meninggalkan ruangan itu. Mereka keluar dari gedung pengacara itu dengan kepala tertunduk, diabaikan oleh para pejalan kaki. Mereka yang tadinya penuh kemenangan, kini kembali menjadi orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, kecuali utang dan penyesalan. Rangga, Bu Siti, dan Dina kembali ke rumah mewah yang kini terasa asing bagi mereka. Suasana yang tadinya penuh tawa dan kebahagiaan semu, kini digantikan oleh keheningan yang mencekam. Wajah mereka pucat pasi, dipenuhi rasa malu dan ketakutan. Mereka berjalan dengan langkah gontai, seolah-olah seluruh energi mereka telah terkuras habis di kantor pengacara. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Bisik Bu Siti, suaranya bergetar. Aku tidak percaya Rani sekejam ini. Dia bukan kejam, Ma, jawab Rangga, suaranya parau. Dia cerdas. Kita yang bodoh. Kita meremehkannya. Kita pikir dia hanya wanita bodoh yang bisa kita permainkan. Dina duduk di sofa, kepalanya tertunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. Lalu sekarang kita bagaimana? Kita tidak punya uang. Kita sudah meminjam uang dari teman Rangga, dan kita sudah menghabiskannya untuk barang-barang yang tidak bisa kita jual. Kita tidak punya apa-apa lagi. Rangga mencoba menghubungi pengacara lain. Namun, setiap kali ia menjelaskan situasinya, pengacara itu selalu menolak untuk menangani kasusnya. Berita tentang skandal konferensi pers sudah menyebar luas, dan tidak ada pengacara yang mau berurusan dengan kasus yang sudah jelas akan kalah. Mereka kini benar-benar sendirian. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Rangga, Bu Siti, dan Dina saling berpandangan. Mereka takut itu adalah polisi atau penagih hutang. Setelah ragu sejenak, Rangga membuka pintu. Di depan pintu, berdiri 3 orang petugas keamanan. Salah satu dari mereka membawa sebuah amplop dan sebuah surat. Tuan Rangga, tanya salah satu petugas keamanan. Ya, saya sendiri, jawab Rangga, jantungnya berdebar kencang. Kami datang atas perintah Nyonya Rani. Kami membawa surat perintah pengosongan rumah ini. Anda dan keluarga diberikan waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda dan meninggalkan properti ini, kata petugas itu dengan nada datar, sambil menyodorkan surat perintah itu kepada Rangga. Rangga membacanya dengan mata membelalak. Surat itu dikeluarkan oleh pengadilan dan memberikan kuasa penuh kepada Rani untuk mengusir mereka dari rumah itu. Bu Siti dan Dina langsung panik. Tidak. Ini tidak bisa. Ini rumahku, teriak Bu Siti. Ini bukan rumah Anda, Nyonya, jawab petugas itu dengan tegas. Berdasarkan dokumen kepemilikan, properti ini sepenuhnya milik Nyonya Rani. Anda hanya tinggal di sini atas izinnya, yang kini telah dicabut. Anda harus pergi. Tapi kita tidak punya tempat untuk pergi. Kita tidak punya uang. Rengek Dina, air matanya tumpah. Itu bukan urusan kami, jawab petugas itu. Anda punya waktu 1 jam. Petugas keamanan itu masuk ke dalam rumah dan berdiri di dekat pintu, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Rangga, Bu Siti, dan Dina kini benar-benar terpuruk. Mereka harus meninggalkan rumah yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan palsu mereka. Dengan terpaksa, mereka mulai mengemasi barang-barang pribadi mereka. Bu Siti dengan sedih mengemasi perhiasan-perhiasan yang ia dapatkan dari Rani,
sementara Dina memasukkan semua pakaian bermereknya ke dalam koper. Rangga hanya bisa menghela napas panjang, ia merasa seperti hidupnya sudah berakhir. 1 jam kemudian, mereka keluar dari rumah dengan membawa beberapa koper dan tas. Mereka yang tadinya datang ke rumah itu dengan penuh keserakahan, kini keluar dengan penuh kekalahan. Di luar, ada beberapa tetangga yang melihat mereka. Tatapan mereka dipenuhi rasa kasihan dan puas. Berita tentang kejatuhan mereka sudah menyebar ke seluruh komplek perumahan elit itu. "Selamat jalan," kata salah satu petugas keamanan. "Dan jangan pernah kembali." Rangga, Bu Siti, dan Dina berjalan menjauh dari rumah itu. Mereka menoleh ke belakang, menatap rumah mewah yang kini tidak lagi menjadi milik mereka. Air mata mengalir di pipi Rangga. Ia tidak menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. Ia tidak menyangka ia akan kehilangan segalanya hanya karena ia meremehkan seorang wanita yang sangat ia cintai, atau lebih tepatnya, yang sangat ia manfaatkan. Mereka akhirnya sampai di pinggir jalan. Mereka tidak punya uang untuk naik taksi, jadi mereka hanya bisa berjalan kaki. Mereka berjalan tanpa tujuan, tidak tahu harus pergi kemana. Pakaian-pakaian mahal yang mereka kenakan kini terasa seperti kain compang-camping, dan tas-tas yang mereka bawa terasa sangat berat. "Rangga, aku lapar," bisik Dina. "Aku juga, Dina," jawab Rangga, "tapi kita tidak punya uang. Kita harus mencari tempat untuk menginap malam ini." "Mama lelah, Rangga. Mama tidak bisa jalan lagi," keluh Bu Siti, kakinya gemetar. Dengan penuh keputusasaan, mereka akhirnya menemukan sebuah motel kumuh di pinggir kota. Rangga berhasil menjual jam tangan mahalnya, yang untungnya tidak terdaftar sebagai aset perusahaan, untuk membayar sewa 1 kamar motel selama 1 minggu. Di dalam kamar motel yang kecil dan berbau apek itu, mereka bertiga duduk di ranjang yang sempit. Mereka tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah kehilangan segalanya. Uang, rumah, harga diri, dan yang paling penting, mereka telah kehilangan kesempatan untuk hidup bahagia. "Bagaimana ini, Rangga?" tanya Bu Siti. "Kita tidak bisa hidup seperti ini. Kita harus cari cara untuk mendapatkan uang." "Bagaimana, Ma? Kita tidak punya keahlian. Kita tidak punya pekerjaan. Kita tidak punya apa-apa lagi," teriak Rangga, frustasinya memuncak. "Kita akan meminta maaf pada Rani," seru Dina. "Kita akan memohon padanya untuk memaafkan kita. Dia pasti akan kasihan dan memberikan kita uang." Rangga menertawakan ide itu. "Kau pikir Rani akan kasihan pada kita? Kau pikir dia akan memaafkan kita? Setelah semua yang kita lakukan padanya? Tapi, dia tidak bisa sekejam itu. Dia tidak mungkin akan membiarkan kita hidup di jalanan," rengek Dina. "Kau tidak mengenalnya, Dina. Rani yang sekarang, bukan lagi Rani yang dulu. Dia sudah berubah. Dia adalah singa betina yang akan membalas semua yang telah kita lakukan padanya," jawab Rangga, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka bertiga terdiam. Mereka menyadari, mereka telah mengacaukan hidup mereka sendiri. Mereka telah merusak kehidupan yang tadinya sempurna, hanya karena keserakahan dan kebodohan mereka. Mereka telah membuat musuh dari wanita yang tadinya adalah malaikat bagi mereka. Di villa di puncak bukit, Rani sedang menonton siaran berita malam. Berita itu menunjukkan rekaman Rangga, Bu Siti, dan Dina yang diusir dari rumahnya. Reporter yang tadinya memuji Rangga sebagai pahlawan, kini menyebutnya sebagai penipu dan pengkhianat. Rani tersenyum tipis. "Ini baru permulaan. Bagaimana, Rani?" tanya Pak Dedi. "Apakah Anda puas?" "Belum, Pak Dedi," jawab Rani. "Mereka belum hancur sepenuhnya. Mereka masih berpikir mereka bisa bangkit. Saya akan pastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit. Saya akan membuat mereka menyesal seumur hidup." Rani mengambil ponselnya. Ia membuka sebuah aplikasi. Di layar ponselnya, terlihat akun media sosial milik Rangga, Bu Siti, dan Dina yang sudah ia pantau selama ini. Ia melihat foto-foto dan video-video yang mereka unggah, pamer-pamer kekayaan palsu dan kehidupan mewah. Rani tersenyum sinis. "Sekarang saatnya giliran mereka yang dipermalukan," bisik Rani. Hidup di kamar motel sempit yang pengap menjadi neraka bagi Rangga, Bu Siti,
dan Dina. Udara dingin di malam hari yang menusuk, ditambah suara bising dari jalanan, membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mereka terus bertengkar, saling menyalahkan atas semua yang terjadi. "Ini semua salahmu, Rangga," teriak Bu Siti. "Kalau saja kau tidak serakah dan bersabar, kita tidak akan berakhir seperti ini. Kau bilang kau akan dapat setengah dari aset Rani, tapi kita justru diusir." "Salahku?" balas Rangga, suaranya naik 1 oktav. "Kau yang pertama kali menyuruhku untuk menceraikannya. Kau yang meminta uang, mobil, dan perhiasan. Kau yang paling serakah di sini. Dan kau, Dina, kau yang paling senang menertawakan Rani dan merekamnya. Sekarang lihat, apa yang kita dapatkan," timpal Rangga, menunjuk adiknya. Dina terdiam. Wajahnya yang biasa dipenuhi senyum mengejek kini pucat pasi. Matanya sembab. Aku tidak tahu ini akan jadi seperti ini. Aku hanya ingin hidup seperti orang kaya," bisiknya. Tiba-tiba, sebuah amplop putih tipis diselipkan di bawah pintu kamar mereka. Amplop itu bertuliskan nama Rangga. Dengan hati-hati, Rangga membukanya. Itu adalah panggilan sidang. Sidang perceraian mereka akan segera dimulai, dan mereka harus hadir. "Sidang?" bisik Bu Siti, matanya membelalak. "Bagaimana ini, Rangga? Kita tidak punya pengacara. Kita tidak punya uang." Rangga mencoba menelepon beberapa pengacara, tetapi semua menolaknya. "Maaf, Tuan Rangga, kasus Anda terlalu rumit. Terutama setelah konferensi pers yang Anda lakukan. Kami tidak bisa membantu," kata seorang pengacara yang terakhir ia hubungi. Rangga, Bu Siti, dan Dina merasa dunia mereka runtuh. Mereka harus menghadapi Rani di pengadilan tanpa persiapan, tanpa pengacara, dan tanpa uang. Ini adalah akhir dari segalanya. Hari sidang tiba. Suasana di dalam ruang sidang terasa sangat tegang. Rangga, Bu Siti, dan Dina duduk di bangku paling belakang, mengenakan pakaian sederhana yang sudah kusam. Mereka tampak kuyu dan lelah. Di sisi lain, Rani duduk dengan anggun, mengenakan blus putih dan rok pensil hitam, ditemani oleh Pak Dedi. Rani tampak tenang, percaya diri, dan berkuasa, sebuah kontras yang mencolok dengan penampilan mantan suaminya. "Sidang gugatan perceraian antara Rani dan Rangga dimulai," kata hakim. Rangga, yang tidak punya pilihan lain, maju ke depan. Seorang pengacara umum ditugaskan untuknya. Pengacara itu tampak tidak bersemangat, dan hanya mengangguk sopan pada Rangga. Rangga mencoba berbohong. Ia mencoba memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa ia adalah korban dari ambisi Rani. Ia mengatakan bahwa Rani tidak peduli dengan keluarga, dan ia hanya peduli dengan uang. Ia juga mengatakan bahwa Rani adalah wanita yang kejam dan tidak berhati. "Dan saya, Yang Mulia, berhak mendapatkan sebagian dari aset-asetnya," kata Rangga. "Saya adalah suaminya. Saya selalu menemaninya saat ia merintis perusahaan. Saya juga membantu mengurus keuangan perusahaan. Saya berhak atas aset-aset itu sebagai harta gono gini." Setelah Rangga selesai berbicara, giliran Pak Dedi yang maju. Pria parubaya itu berdiri dengan gagah, senyum tipis di wajahnya. "Yang Mulia, semua yang dikatakan oleh Tuan Rangga adalah kebohongan belaka. Kami memiliki bukti yang akan menunjukkan kebenaran. Bukti-bukti yang tidak bisa disangkal," kata Pak Dedi. Pak Dedi meminta Rani untuk maju ke depan. Rani berdiri dengan tenang, matanya menatap lurus ke depan. Pak Dedi mulai memutar video dari pesta ulang tahun Rani. Di layar besar yang ada di depan, terlihat Rangga, Bu Siti, dan Dina menertawakan Rani saat ia membuka kado yang berisi surat cerai. Suara tawa mereka terdengar keras dan menggema di seluruh ruangan. Hakim terkejut. Bu Siti dan Dina menundukkan kepala mereka, merasa malu. Rangga mengepalkan tangannya, amarahnya memuncak. "Ini adalah bukti dari perlakuan Tuan Rangga dan keluarganya pada klien saya. Yang Mulia, Tuan Rangga tidak pernah membantu klien saya mengurus keuangannya. Justru, klien saya yang bekerja keras untuk membangun perusahaannya, sementara Tuan Rangga dan keluarganya hanya menghabiskan uangnya," kata Pak Dedi. Ia kemudian menunjukkan bukti-bukti transfer uang dari rekening perusahaan Rani ke rekening pribadi Bu Siti dan Dina, dan juga bukti-bukti pembelian barang-barang mewah.
Hakim mengangguk-angguk, melihat bukti-bukti itu dengan serius. Dan yang terakhir, Yang Mulia, kata Pak Dedi, kami memiliki video konferensi pers yang dilakukan oleh Tuan Rangga. Pak Dedi memutar video konferensi pers itu, di mana Rangga, dengan air mata buaya, mengumumkan kebangkrutan Rani dan niatnya untuk mengambil alih aset-asetnya. Ekspresi wajah Rangga di video itu terlihat sangat meyakinkan, membuat hakim semakin terkejut. Yang Mulia, kata Pak Dedi, video ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tuan Rangga melakukan penipuan dan pencemaran nama baik. Ia menyebarkan berita palsu tentang kebangkrutan klien saya, dan ia mencoba mengambil keuntungan dari kebohongan itu. Ini adalah bukti bahwa ia tidak pantas mendapatkan sepeser pun dari aset klien saya. Hakim menatap Rangga. Apakah Anda memiliki bukti untuk membantah ini, Tuan Rangga? Rangga tidak bisa berkata-kata. Ia ingin berteriak. Ia ingin mengatakan bahwa itu semua bohong, tetapi bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pak Dedi terlalu kuat. Ia merasa seluruh kekuatannya lenyap. Hakim menghela napas panjang. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan, saya memutuskan bahwa gugatan perceraian ini disetujui. Dan Tuan Rangga, berdasarkan bukti-bukti yang sah, Anda tidak berhak atas aset-aset Nyonya Rani. Semua aset, termasuk rumah, mobil, dan perusahaan, adalah milik Nyonya Rani seutuhnya. Anda tidak berhak atas harta Gonogini. Hakim mengetuk palunya. Sidang ditutup. Rangga, Bu Siti, dan Dina terdiam. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka kalah. Mereka kalah telak. Tidak. Ini tidak bisa, teriak Bu Siti. Diam, Ma, bisik Rangga, matanya dipenuhi air mata. Ia menatap Rani dengan penuh kebencian. Rani membalas tatapan itu dengan senyum tipis. Senyum yang sama yang ia lihat saat ia membuka kado berisi surat cerai di pesta ulang tahunnya. Mereka bertiga berjalan keluar dari ruang sidang. Media sudah menunggu di luar. Mereka mengerubungi Rangga, Bu Siti, dan Dina, melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana perasaan Anda, Tuan Rangga? Setelah semua kebohongan Anda terbongkar, tanya seorang reporter. Rangga tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya, berjalan melewati kerumunan media. Ia kini bukan lagi pahlawan di mata publik, melainkan penipu dan pengkhianat. Mereka bertiga berdiri di pinggir jalan, di bawah terik matahari. Mereka tidak punya uang untuk pulang. Mereka hanya bisa menunggu keajaiban. Rangga menatap ke langit, menyesali semua yang telah ia lakukan. Rani, kau menang, bisiknya. Kau menang dan aku kalah. Setelah pengadilan usai, Rani tidak langsung pulang ke rumah. Ia memilih menghabiskan sore di sebuah kafe yang tenang, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap hujan yang mulai turun. Kemenangan yang baru saja ia raih di pengadilan terasa manis. Namun ia tidak merasakan euforia yang meledak-ledak. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah beban berat yang selama ini ia pikul kini telah terangkat. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah Rani, wanita yang berani bangkit dari keterpurukan. Ia teringat kembali pada hari ia mendapatkan surat cerai itu. Hari ulang tahunnya yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, justru berubah menjadi mimpi buruk. Namun, kini ia menyadari bahwa kejadian itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Pengkhianatan itu telah membuka matanya dan membebaskannya dari hubungan yang toksik. Dengan perasaan ringan, Rani akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Saat ia melangkah masuk, rumah itu terasa berbeda. Rumah ini tidak lagi terasa seperti sebuah sangkar emas yang penuh kenangan pahit. Kini, rumah ini adalah miliknya seutuhnya. Setiap sudutnya, setiap perabotannya, setiap lukisan yang tergantung di dinding, adalah hasil kerja kerasnya. Tidak ada lagi tawa mengejek atau tatapan serakah. Yang ada hanya ketenangan dan kedamaian. Rani berjalan ke kamar tidur utama. Ia menatap cermin, melihat pantulan dirinya. Wanita yang ia lihat bukanlah wanita yang hancur karena cinta, melainkan wanita yang kuat dan berani. Ia tersenyum, bukan senyum yang dipaksakan, melainkan senyum tulus dari hati. Malam itu, ia tidur nyenyak, tidak lagi dihantui mimpi buruk, tetapi dihantui oleh harapan akan masa depan yang cerah. Keesokan harinya, Rani kembali ke kantor.
Kabar tentang kemenangannya di pengadilan sudah menyebar luas di kalangan karyawan. Mereka menyambutnya dengan tepuk tangan dan senyum bangga. Rani yang selama ini dikenal sebagai CEO yang tegas dan berwibawa, kini juga dikenal sebagai wanita yang tangguh dan tidak kenal menyerah. Ia menjadi inspirasi bagi semua orang. Rani mengadakan rapat dengan para manajernya. Ia tidak membahas tentang perceraiannya, melainkan tentang rencana ekspansi perusahaan. Ia ingin membeli sebuah gedung baru untuk kantornya, ia ingin memperluas bisnisnya ke pasar internasional, dan ia juga ingin memulai proyek-proyek amal. Rani tidak hanya ingin menjadi pengusaha sukses, ia ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sementara Rani sibuk membangun kembali hidupnya, Rangga, Bu Siti, dan Dina harus menghadapi kenyataan pahit. Setelah diusir dari rumah, mereka terpaksa tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, yang mereka sewa dengan sisa uang hasil menjual jam tangan Rangga. Kondisi kontrakan itu sangat memprihatinkan. Dindingnya lembab, kamar mandinya kotor, dan atapnya bocor. Mereka bertiga mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Berita tentang skandal mereka di pengadilan sudah menyebar luas, dan mereka sekarang dikenal sebagai penipu dan pengkhianat. Rangga, yang selama ini hanya mengandalkan Rani, tidak punya keahlian apapun. Bu Siti dan Dina, yang selama ini hanya sibuk belanja dan bersosialisasi, juga tidak punya keahlian. Hidup mereka berbanding terbalik dengan kehidupan Rani. Saat Rani duduk di kursi empuk kantornya yang mewah, mereka harus duduk di kursi plastik yang reot di kontrakan mereka. Saat Rani makan siang di restoran bintang 5, mereka harus makan nasi dengan lauk seadanya. Saat Rani tertawa bahagia, mereka hanya bisa menangis dan saling menyalahkan. Suatu sore, saat Rangga sedang berjalan di jalanan, ia melihat mobil mewah yang sangat ia kenal. Mobil itu adalah mobil yang sama yang pernah ia kendarai. Di dalamnya, ada Rani, sedang duduk di kursi belakang, tersenyum dan tertawa bersama seorang temannya. Wajahnya tampak begitu berseri-seri dan bahagia. Rangga terdiam. Hatinya terasa sakit. Ia merasa cemburu, ia merasa iri. Ia melihat Rani yang kini jauh lebih bahagia tanpa dirinya. Ia melihat Rani yang kini menjadi wanita yang jauh lebih berkuasa. Ia menyadari, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menyia-nyiakan wanita yang paling mencintainya, hanya karena keserakahan dan kebodohannya. Rani, aku minta maaf, bisik Rangga, air mata mulai mengalir di matanya. Aku sangat menyesal. Di kontrakan, Bu Siti dan Dina juga melihat berita tentang Rani. Mereka melihat Rani yang sedang memberikan donasi besar untuk sebuah panti asuhan. Mereka mendengar Rani yang sedang meresmikan proyek baru perusahaannya. Mereka melihat Rani yang sedang tersenyum dan tertawa, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Mama, kita sudah melakukan kesalahan besar, bisik Bu Siti. Kita seharusnya tidak mengganggu hidupnya. Kita seharusnya tidak membuang wanita sebaik dia. Dina tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Ia teringat saat Rani membelikannya tas mahal, saat Rani mengajaknya berlibur ke luar negeri. Semua itu kini hanyalah kenangan pahit. Rani melanjutkan hidupnya. Ia menjual rumah mewah itu dan membeli sebuah villa yang jauh lebih besar dan lebih indah. Ia juga membeli sebuah mobil baru yang lebih canggih. Ia hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Ia tidak lagi memikirkan Rangga, Bu Siti, dan Dina. Mereka kini hanyalah bagian dari masa lalunya yang gelap. Suatu hari, saat ia sedang makan siang di sebuah restoran, seorang reporter datang menghampirinya. Nyonya Rani, bagaimana perasaan Anda sekarang? Setelah semua yang terjadi? Rani tersenyum. Saya merasa sangat bebas. Saya merasa damai. Saya telah belajar bahwa kebahagiaan yang sejati tidak datang dari uang atau status, melainkan dari keberanian kita untuk bangkit dari keterpurukan. Reporter itu mengangguk, terkesan dengan jawaban Rani. Anda adalah inspirasi bagi banyak orang. Rani hanya tersenyum. Ia tahu, ia telah melewati badai yang dahsyat. Dan kini, ia siap untuk menikmati pelangi. Setelah diusir dari rumah, Rangga, Bu Siti, dan Dina terpaksa hidup di jalanan selama beberapa hari. Mereka akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal di sebuah gubuk reot di perkampungan kumuh, yang mereka sewa dengan sisa uang dari hasil menjual barang-barang kecil.
Lingkungan itu sangat berbeda dari kehidupan mewah yang selama ini mereka jalani. Bau sampah yang menyengat, nyamuk yang tak henti-hentinya, dan tetangga yang jauh dari kesan elit, membuat mereka merasa sangat terpuruk. Setiap hari adalah perjuangan. Rangga mencoba mencari pekerjaan, tetapi ia selalu ditolak. Reputasinya sudah hancur. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang penipu yang sudah viral di media sosial. Bu Siti dan Dina juga mencoba mencari pekerjaan serabutan, tetapi mereka tidak punya keahlian. Tubuh mereka yang terbiasa dengan kemewahan, kini harus bekerja keras untuk mendapatkan uang seadanya. 1 tahun berlalu. Kehidupan mereka tidak membaik. Mereka kini menjadi pengemis, seringkali menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan makanan. Wajah mereka yang tadinya dipenuhi tawa, kini dipenuhi oleh kelelahan dan kesedihan. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di pinggir jalan, Rangga melihat sebuah mobil mewah berhenti tidak jauh dari tempatnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengenali mobil itu. Mobil itu adalah mobil yang sama yang pernah ia kendarai. Dan di dalamnya, duduk seorang wanita yang sangat ia kenal. Rani. Rani melangkah keluar dari mobilnya. Ia mengenakan gaun putih yang elegan, dan rambutnya diurai. Wajahnya berseri-seri, matanya memancarkan aura kebahagiaan yang tulus. Rani kini terlihat jauh lebih cantik, lebih berkuasa, dan lebih berkelas. Ia berjalan menuju sebuah restoran mewah, dikawal oleh 2 orang bodyguard. Rangga, Bu Siti, dan Dina menatapnya dari jauh, tidak bisa bergerak. Mereka melihat Rani yang kini hidup dalam kebahagiaan, sementara mereka harus hidup dalam penderitaan. Mereka melihat Rani yang kini memiliki segalanya, sementara mereka tidak memiliki apa-apa. Dia terlihat sangat bahagia, bisik Dina, air mata mengalir di pipinya. Mama tidak percaya dia bisa sebahagia itu tanpa kita, kata Bu Siti, suaranya parau. Rangga tidak bisa berkata-kata. Hatinya terasa sakit. Ia merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk jantungnya. Ia melihat wanita yang pernah ia cintai, wanita yang pernah ia sia-siakan, kini hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Ia melihat wanita yang pernah ia hina, kini menjadi wanita yang paling dihormati. Rangga tidak tahan lagi. Ia berdiri, dan berjalan menuju restoran itu. Bu Siti dan Dina mencoba menghentikannya, tetapi Rangga tidak peduli. Ia harus berbicara dengan Rani. Ia harus meminta maaf. Rangga berhasil menerobos masuk. Ia mencari Rani, dan matanya menemukan Rani sedang duduk di meja makan. Rani menatapnya. Matanya yang tadinya berseri-seri, kini berubah menjadi dingin. Rangga, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Rani, suaranya terdengar datar. Rani, aku datang untuk meminta maaf, kata Rangga, suaranya bergetar. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf atas semua yang telah aku lakukan padamu. Aku minta maaf karena aku bodoh. Aku minta maaf karena aku serakah. Aku menyesal seumur hidup. Rani menatapnya. Ia melihat penyesalan di mata Rangga. Ia melihat air mata yang mengalir di pipinya. Namun, hatinya tidak bergeming. Rangga, kata Rani, kau pikir kau bisa datang dan meminta maaf, dan semuanya akan kembali seperti semula. Tidak. Aku tidak berharap semuanya kembali seperti semula. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal telah menyia-nyiakan wanita sebaik dirimu, teriak Rangga. Penyesalanmu sudah terlambat, Rangga, kata Rani, suaranya terdengar dingin. Kau memiliki segalanya, tetapi kau membuangnya. Kau memiliki cinta, kesetiaan, dan kekayaan, tetapi kau memilih keserakahan. Dan sekarang, kau harus membayar semua perbuatanmu. Rani melambaikan tangannya. Kedua bodyguardnya langsung datang dan memegang Rangga. Biarkan aku pergi. Rani, aku menyesal, teriak Rangga, tetapi suaranya tidak didengar. Rani menatapnya untuk terakhir kalinya. Jaga dirimu baik-baik, Rangga, bisiknya, lalu kembali ke meja makannya, melanjutkan hidupnya. Rangga, Bu Siti, dan Dina kembali ke gubuk reot mereka. Mereka kini tidak punya harapan lagi. Mereka menyadari, mereka tidak akan pernah bisa bangkit. Mereka akan hidup dalam kemiskinan dan penyesalan seumur hidup.
Rani berhasil mendapatkan kebahagiaan seutuhnya, bukan dari cinta seorang pria, melainkan dari keberaniannya sendiri. Ia sukses dengan usahanya dan membeli rumah yang lebih besar serta nyaman. Hidupnya penuh ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia menjadi inspirasi bagi para tetangga dan juga karyawannya. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan, tanpa harus bergantung pada seorang pria. Di sisi lain, Rangga, Bu Siti, dan Dina terpaksa kehilangan semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Mereka jatuh miskin, harus bekerja keras untuk makan sehari-hari, dan selalu dihantui rasa penyesalan seumur hidup karena telah menertawakan dan merendahkan Rani. Mereka akhirnya mengerti bahwa Rani, wanita yang mereka sebut bodoh dan naif, adalah pemilik asli dari segalanya, dan merekalah yang pantas ditertawakan. Kisah Rani mengajarkan kita bahwa keserakahan akan selalu membawa kehancuran. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita, karena di balik senyumnya, ia bisa saja menyembunyikan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Dan yang terpenting, kebahagiaan yang sejati tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi ditemukan dari keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bangkit dari keterpurukan.